Kembali lagi bersama channel Lari Sehat Jepang. Berlari memiliki efek untuk diet. Tergantung pada cara berlari, bahkan berlari bisa memiliki efek samping dibandingkan efek untuk diet. Untuk memaksimalkan efek diet dalam berlari, berbagai faktor seperti frekuensi lari, lama berlari, waktu berlari, dan kecepatan berlari saling terkait. Semakin banyak melakukan kesalahan, maka semakin lemah efek dietnya. Efek diet akan maksimal dengan menyimak pembahasan kali ini, jadi silakan coba untuk melakukannya mulai dari sekarang. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus memberikan informasi bermanfaat. Mari kita masuk ke topik pembahasan. Kali ini saya akan menjelaskan 4 hal berikut ini. Pertama, frekuensi lari. Menurutmu, seberapa sering kamu harus berlari untuk memaksimalkan efek diet? Konsisten adalah kuncinya. Saya pikir penting untuk terus berlari setiap hari. Namun, kami merekomendasikan berlari seminggu 3 kali untuk diet. Dikatakan bahwa efek maksimal dari latihan aerobik adalah sekitar 3 kali dalam seminggu. Jika kamu melakukannya sekitar 1 atau 2 kali seminggu, manfaat latihan aerobik akan sedikit. Jika kamu menggunakan 3 kali seminggu sebanyak panduan, kamu dapat mengharapkan efek yang cukup. Sebenarnya frekuensi 3 kali dalam seminggu sudah pas, tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Umumnya banyak yang bekerja keras setiap hari tetapi tidak dapat melanjutkannya. Tentu saja penting untuk melanjutkan sebanyak mungkin untuk diet yang sukses. Jadi perlu untuk terus melakukannya setidaknya setengah tahun. Bahkan menurut survei, banyak orang yang berlari setiap 4 hari sekali dan setiap 3 hari sekali dapat terus berlari secara keseluruhan. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang terus berlari selama lebih dari setahun daripada mereka yang berlari setiap 2 hari atau setiap hari. Hasil survei ini menunjukkan bahwa penting untuk tidak meningkatkan frekuensi terlalu banyak agar dapat terus berlari. Juga, seperti yang akan saya jelaskan nanti, perlu untuk meningkatkan massa otot dengan latihan otot serta latihan aerobik untuk diet. Kamu perlu melakukan lebih dari sekedar berlari. Jadi cukup bergantian antara lari dan latihan otot setiap hari, maka lari secara otomatis akan menjadi 3-4 kali seminggu. Jadi, disarankan untuk berlari sekitar 3 kali seminggu. 2. Lama berlari. Dulu saya pikir bahwa semakin lama berlari, semakin efektif dietnya. Namun pada kenyataannya, jika berlari dalam waktu lama, massa otot akan berkurang. Jadi tidak apa-apa untuk berlari selama sekitar 30 menit sehari. Mungkin terasa singkat jika kamu mendengar waktu 30 menit, tapi jika berlari lebih dari itu, secara bertahap akan kehilangan otot yang akan berdampak buruk pada diet. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa berlari menyebabkan kehilangan otot, tetapi ada alasan untuk itu. Kita menggunakan gula, lemak, dan protein untuk menyediakan energi yang kita perlukan untuk hidup. Di antara itu, gula adalah yang pertama digunakan. Saat berlari, glikogen yang disimpan di otot dan gula darah akan dikonsumsi. Setelah itu, lemak tubuh akan dikonsumsi sebagai energi dengan terus-menerus selama 20 hingga 30 menit atau lebih. Inilah sebabnya mengapa jogging dikatakan efektif untuk membakar lemak. Namun, jika kamu terus berlari dalam waktu yang lebih lama, energi yang tersimpan di tubuh akan mulai habis. Kemudian, protein yang membentuk otot dipecah menjadi asam amino dan dikonsumsi sebagai energi. Fenomena ini disebut dengan gluconeogenesis. Gluconeogenesis yang berlebihan menyebabkan tubuh kehilangan massa otot. Dengan kata lain, jika terlalu banyak berlari, otot akan rusak dan berkurang. Jadi, meskipun berlari terus-menerus, idealnya harus sekitar 30 menit. Dan selain berlari, perlu dilakukan latihan otot dengan baik. Namun, kamu tidak harus melakukan latihan otot menggunakan peralatan sejak awal. Dengan berat badanmu sendiri, sudah cukup. Sederhananya, ada squat, sit up, back up, push up, dan lain-lain. Ini dapat dilakukan tanpa menggunakan peralatan angkat beban. Kamu dapat mendinginkan otot dengan melakukannya dengan baik. Tentu saja, latihan otot yang mengubah berat badan akan menjadi lebih mudah. Jadi, mari kita gunakan peralatan untuk pertama kalinya setelah itu.
Pada awalnya penting untuk konsisten, jadi disarankan untuk melakukan sebanyak yang kamu bisa. 3. Waktu berlari. Menurut kalian lebih baik lari pagi atau malam? Yang manapun tidak masalah. Ada beberapa perbedaan, tetapi tidak harus berlari di pagi hari. Penting untuk terus berlari selama bisa. Beberapa orang mencoba berlari pada waktu yang berbeda, tapi tidak bertahan lama. Saya harap kamu berlari ketika bisa melakukannya. Ketika berbicara tentang latihan otot, pagi hari baik untuk melakukannya. Ini berkaitan dengan EPOC. Sederhananya, setelah melakukan latihan otot, efisiensi pembakaran kalori terus meningkat. Saat menjelaskan mekanisme EPOC, yang dilakukan bukanlah latihan aerobik, tapi non-aerobik, seperti latihan otot. Dengan melakukan latihan otot, tubuh akan berada dalam keadaan kekurangan oksigen ringan. Setelah akhir pelatihan otot, paru-paru pulih dari keadaan kekurangan oksigen. Keadaan pemulihan dari kekurangan oksigen ini adalah selama periode EPOC, di mana efisiensi pembakaran kalori meningkat. Tingkat metabolisme tubuh meningkat secara signifikan. Tentu saja, jika metabolisme meningkat, pembakaran lemak juga akan meningkat. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, kondisi pembakaran lemak akan terus berlanjut seperti melakukan latihan aerobik. Jadi, sederhananya, jika menjalani rutinitas sehari-hari setelah melakukan latihan otot, itu berarti kamu membakar lebih banyak kalori dari biasanya. Faktanya, dikatakan bahwa EPOC berlangsung selama kurang lebih 48 jam sejak latihan otot. Apalagi jika kamu melakukan latihan otot terutama di pagi atau siang hari, kamu akan membakar lebih banyak kalori dari biasanya. Kamu akan tahu ketika benar-benar melakukannya. Saat melakukan latihan otot, kamu akan merasa kepanasan untuk sementara waktu, lalu kamu akan mulai berkeringat, metabolisme semakin membaik sehingga kamu bisa merasakan sebuah pencapaian. Tidak hanya itu, jika kamu sadar akan EPOC dan melakukan latihan otot setiap hari, jumlah otot secara bertahap akan meningkat sehingga terjadilah metabolisme basal. Akan lebih mudah bagi kamu untuk kehilangan lemak tubuh. Ini akan memakan waktu 2-3 bulan sebelum benar-benar bisa mendapatkan otot yang kuat. Tapi tentu saja harus dengan konsisten. Jika melanjutkan dengan konsisten, akan baik karena mengurangi lemak yang melekat di otot. Kecepatan lari. Jika kamu sedang diet, kamu harus mulai berlari dengan kecepatan sekitar 7 km per jam. Yang berarti berlari sejauh 7 km dalam 1 jam, jadi itu akan menjadi 3,5 km dalam 30 menit. Tapi beberapa orang masih kesulitan dengan kecepatan ini. Dalam hal ini, mari kita mulai dengan kecepatan yang sedikit ketat. Ini secara khusus seperti berlari dengan kecepatan di mana detak jantung sekitar 60% dari detak jantung maksimum. Jika terlalu ketat, lebih dari 60% dari detak jantung maksimum, itu bukan lagi latihan yang ramah untuk diet. Sebenarnya lebih penting untuk berlari secara konsisten daripada berlari cepat. Jadi artinya lari ringan lebih baik. Harap perhatikan 4 hal yang sudah saya sampaikan tersebut agar efek diet lebih maksimal. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tentang jogging dan lari. Jadi jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu tahu jika kami